menolak kebenaran dan meremehkan manusia, dan nanti kita akan sampaikan bukti-buktinya yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita contohkan, bisa hormati, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah dari api karena sangat soleh, sampai gaulnya juga dengan malaikat, tapi karena kesombongan maka dia tolak kebenaran, perintah Allah dia tolak, disebabkan karena dia meremehkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari tanah, yaitu Adam alaihissalam. Dia adalah iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan sungguh ingatlah ketika kami Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, termasuk perintah kepada iblis, hormatlah kepada Adam dengan cara sujud kepadanya. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis, aba, dia enggan, tidak mau sujud, wastakbara, dan sombong. Maka dia termasuk orang-orang yang ingkar. Berarti sebab yang membuat iblis Allah melaknatnya, yang menyebabkan dia enggan bersujud, tiada lain adalah kesombongan, karena dia merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Dalam surat Shad, Pak, ayat 75 dan 76, qala ya iblisu ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau hormat kepada Adam dengan cara sujud kepadanya? Adam adalah makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Apakah sebabnya kamu sombong atau sebabnya kamu merasa orang yang lebih tinggi?" Karena sombong ternyata, Pak. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Dia mengatakan, aku lebih baik dari dia karena engkau ya Allah ciptakan aku dari api dan dia kau ciptakan dari tanah. Ini, Pak. Ini juga kalau kehidupan kita sehari-hari kita itu juga, kalau orang yang senengane, Pak, sukanya itu melihat asal-usul, itu juga khawatir ada kesombongan dalam hati. Dia selalu melihat asal-usul, iki dulu anake wong melarat, iki dulu wong kampung, iki dulu, sukanya melihat asal-usul. Ini dulu dia itu pernah ikut apa, dulu dia itu. Sukanya melihat latar belakang, tidak mau melihat sekarang dan yang akan datang. Kalau dia melihat sekarang, apapun latar belakangnya, asal dia sudah tobat-tobatan nasuha, kalau latar belakangnya maksiat, atau kalau latar belakangnya itu melarat dan lain sebagainya, kita lihat sekarang. Jangan-jangan dia lebih kaya daripada kita. Jangan-jangan dia lebih mulia daripada kita. Dan juga kita harus lihat masa yang akan datang. Kalau kita kaya, siapa yang menjamin kekayaan kita akan langgeng sampai kita tua? Sampai kekayaan kita diwarisi oleh anak-anak kita. Siapa yang menjamin? Dan juga siapa yang menjamin kita bisa istiqomah tetap baik sampai kita meninggal dunia, Allah mematikan kita? Siapa yang menjamin kita bisa istiqomah?
Jangan-jangan dia dulu itu jahat kemudian sekarang tobat. Siapa tahu dia akan dimuliakan oleh Allah, diberi husnul khotimah. Sedangkan kita yang sekarang baik kemudian kita sombong, ujub, kemudian Allah takdirkan nanti kita malah su'ul khotimah. Siapa yang menjamin? Nah, itulah iblis, Pak. Dan karena kesombongan iblis itu, Pak, satu, tidak mau sujud alias ingkar, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Dan kesombongan inilah juga yang menyebabkan iblis tidak mau minta maaf, tobat kepada Allah, Pak. Kalau Nabi kita Adam alaihi salam ketika dia melanggar perintah Allah, makan buah di surga, buah larangan, kan dia minta tobat, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Dia tobat, sadar, kemudian minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Allah berikan ucapan-ucapan, ya, doa agar Nabi Ibrahim selalu memanjatkannya sebagai ungkapan penyesalan dan tobat dia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Contoh yang kedua, Pak, yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Mereka tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Nuh. Karena apa? Karena sombong, Pak. Bukan karena apa-apa, karena sombong. Surat Nuh ayat 5, 6 dan 7 Allah berfirman, Qala rabbi inni da'autu qaumi laylaw wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh alaihi salam itu mendakwai umatnya, Pak, itu siang malam tiada henti. Tapi dakwah yang diberikan Nabi Nuh kepada kaumnya tidaklah menambah kecuali mereka semakin jauh. Dan Nabi Nuh alaihissalam, Pak, ketika mendatangi mereka dengan baik-baik, menasihati mereka, menyampaikan ajaran agama yang Allah berikan kepadanya, mereka tutup telinganya. Dan bajunya, gamisnya, dia tutupkan ke mukanya. Mereka enggak mau melihat Nabi Nuh. Satu, tidak mau melihat Nabi Nuh dan tidak mau mendengar dakwah dan nasihat Nabi Nuh. Kenapa? Wastakbaru istikbara, karena sombong. Sehingga dengan sombongnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hukuman, yaitu mereka ditenggelamkan dengan banjir yang sangat dahsyat, luar biasa hebatnya itu. Nah itu, Pak, ya. Padahal, Pak, ini ya, sudah ada tanda-tandanya ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu, Pak. Nabi Nuh, ya, memotong kayu, kemudian kayunya dibuat lempengan-lempengan, kemudian dibuat perahu. Tidak ada kesadaran, tidak mulai sadar. Justru Nabi Nuh alaihissalam dicemooh, dihina, dianggap orang gila, tidak ada apa-apa, jauh dari laut kok membuat perahu. Malah dalam perahunya itu kalau malam Nabi Nuh istirahat pulang itu malah dibuang kotoran di sana. Nah, ketika air mulai, Pak, ya, mulai keluar dari bawah tanah, itu juga tidak ada, Pak, ya, keinginan untuk tobat itu tidak ada. Padahal sudah melihat angin air itu sudah menggenang, tapi nggak ada tobat. Ya, buktinya ketika rumah sudah mulai tenggelam dan sebagainya, putranya yang namanya Kan'an itu, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, ayo ikut kita. Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Bapakku, aku ra usah melu.
saya akan pergi ke puncak gunung supaya saya selamat dari banjir ini. Enggak ada, Pak. Hukuman datang itu enggak membuat mereka itu mengambil pelajaran dan mulai sadar, enggak ada. Kenapa, Pak? Hati mereka tertutup, tidak bisa mengambil pelajaran, ya karena kesombongan itu. Itu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Allah subhanahu wa ta'ala beri mereka hukuman, yaitu dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala angin puting beliung yang menerbangkan mereka. Tubuh-tubuh mereka diterbangkan oleh puting beliung, kemudian jatuh ke tanah dengan berantakan, dengan patah dan lain sebagainya. Diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh mereka yang bergelimpangan jatuh dari atas itu seperti pohon atau batang pohon kurma yang setelah ditebang, yaitu bergelimpangan di tanah. Saking besarnya mereka juga, postur mereka dibuat oleh Allah besar. Surat Fussilat ini juga menjelaskan, Pak, sebab mereka juga sombong, tidak mau mengikuti dakwanya Nabi Hud alaihi salam. Surat Fussilat ayat 15-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Fa arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nakhisatin linudhiqahum adzabal khizyi fil hayati dunya wala adzabul akhirati ahza wa hum la yunsarun." Sedangkan kaum Ad, langsung Allah mengatakan, fastakbaru, karena mereka sombong. Kenapa sombong, Pak? Membanggakan kebesaran fisik mereka dan kekuatan mereka. Sampai mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kita? Kemudian Nabi Hud alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berkata kepada mereka, menjawab ini, Pak, kesombongan mereka. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Katakan Nabi Hud kepada mereka, ada yang lebih kuat, maha kuat dari kalian. Bukankah Allah yang mampu menciptakan kalian itu lebih kuat daripada kalian? Sadarlah. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Mereka enggak sadar. Justru mereka mengingkari tanda-tanda, ya, ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Hud kepada mereka. Itu karena kesombongan, Pak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka rihan sorsoron fi ayyamin nahisatil linudhiqahum adzabil khizyi fil hayatid dunya. Angin puting beliung. Berapa hari, Pak, itu? 7 siang 8 malam. Kita ada angin puting beliung yang enggak terlalu kuat saja, Pak, ya, hanya beberapa menit saja mampu memporak-porandakan beberapa rumah. Bahkan ada yang roboh, ada yang gentengnya sampai berterbangan itu. 7 hari 8 malam, Pak. Wis kukut kabeh seandainya ada itu, wis bangunan roboh semuanya. Naudzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan linudhiqahum adzabal khizyi fil hayati dunya, agar mereka merasakan hukuman yang istilahnya menghinakan mereka di dunia, dan besok di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam siksa neraka yang selamanya, dan mereka besok tidak akan ditolong oleh siapapun. Kemudian kaum Nabi Soleh, Pak, yaitu kaum Samud juga. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud ini berada di kidule Mekah. Kalau kaum Samud, lore Medina. Sekarang masih ada katanya, ya. Saya juga belum ke sana, Pak. Peninggalan bagaimana mereka memahat batu dan sebagainya, ya. Membahat gunung dan sebagainya. Ada peninggalannya.
Lah kaum Samud ini Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka, mengutus kepada mereka, yaitu Nabi Soleh. Dan Nabi Soleh itu bukan orang asing, bukan orang luar Pak, orang situ sendiri. Mereka ngerti ciliane, mereka ngerti kejujurannya, mereka ngerti kesolehannya, ratau ngapusi. Dia ngerti seluk beluk Nabi Nuh iki apik lahir batin. Mereka tahu. Ini karena sombong, nggak mau menerima seruannya Nabi Soleh, malah mukjizat Nabi Soleh disembelih. Setelah disembelih mereka nantang, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Soleh katanya kalau kita nyembelih unta kita dapat hukuman dari Tuhanmu. Mana? La haula wala quwata illa billah. Janganlah ya Pak kita jadi umatnya Nabi Muhammad, hamba Allah ini, tidak bolehlah. Kita yang Masya Allah Pak ya, yang sholat setiap hari, kalau puasa Ramadan kita puasa banyak sedekah, kita selalu tunduk taat kepada Allah saja, kita harus berada dalam dua posisi toh Pak. Sayap kanan kita mengharap ampunan kasih sayang dari Allah, pertolongan dari Allah. Sayap kiri kita selalu takut akan murka Allah, hukuman Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kita bisa merasa seperti ini mungkin karena kita nggak terlalu sombong kali Pak. Ya mungkin ada sombong nih sidik, nggak seperti sombongnya kaum Samud itu. Ini panjang Pak ayatnya ini Pak, panjang ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Allah cerita Pak, langsung memberikan sifat mereka itu sombong. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaumnya Nabi Soleh yang sombong, berkata kepada orang-orang yang melarat, orang-orang yang kere. Yang melarat dan kere itu banyak yang beriman. Mereka berkata, hei wong melarat, hei wong kere, hei wong elek, hei orang rendahan, apakah kalian percaya kalau Soleh itu adalah utusan Tuhan? Mereka menjawab, inna bima ursila ilaihi mu'minun. Ya, kita percaya Soleh adalah utusan Allah. Qalal ladzina istakbaru, orang-orang yang sombong itu Pak, berkata, inna billadzi amantum bihi kafirun. Kalau kalian percaya, kita enggak percaya. Allah mengatakan, berkatalah orang-orang yang sombong dari kaumnya Nabi Soleh, kita tidak percaya bahwa Soleh adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya Shalihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ini Pak. Kemudian mereka nyembelih untanya, kemudian mereka mendatangi Nabi Soleh, kemudian mengatakan ya Shalihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Mana Soleh, katanya kita kalau nyembelih dihukum oleh Tuhanmu. Mana? Kalau kamu memang utusan Tuhanmu, mana buktinya? Buktikan Pak, nantang mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Kemudian ada gempa. Kemudian disusul dengan suara yang sangat keras, yang bisa membuat orang yang mendengarnya itu langsung mati bergelimpangan. Dan jarak Pak antara mereka menyembelih dengan hukuman Allah ini jaraknya 3 hari. Setelah nyembelih hari pertama Pak, mukanya mereka merah. Hari kedua mukanya mereka hitam. Sehingga mereka 3 hari itu Allah mengatakan, ya, tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Silakan bersenang-senang di rumah kalian. Loh, selama 3 hari itu memang betul Pak, mereka itu kayak orang gila gitu. Mus pokoknya semua maksiat dilaksanakan, dipol-polke Pak. Tapi mukanya itu ya do abang, terus kemudian mukanya do ireng,
Dan mereka terus maksiat, nggak ada sadarnya itu. Apa? Sombong. Dan semoga kita Pak ya, kalau diingatkan oleh Allah Pak, nah, mungkin kita dapat musibah apa, loro apa, segeralah kita sadar kalau ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dosa kita. Nah ini enggak Pak ya Allah. Itu tiada lain karena kesombongan. Fir'aun Pak, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jasadnya diabadikan, kita bisa melihat eleke ra karuan. Dulu Masya Allah sombongnya. Iblis saja Pak, yang dilaknat sampai hari kiamat itu tidak ngaku kok jadi Tuhan kok. Padahal iblis itu kan bisa naik ke langit Pak ya. Naik ke langit, gaul sama malaikat, ngerti barang gaib. Dia itu ngerti kalau dia itu makhluk itu tidak pantas mengaku jadi Tuhan. Cuma dia sombong. Tapi Fir'aun ini Pak, karena kesombongannya sampai kebangetan, sampai puncak dari segala dosa, ngaku jadi Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Awalnya juga karena sombong Pak. Awalnya juga surat Qasas ayat 38, 39, 40. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'auqit li ya hamanu 'ala tini faj'al li sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu minal kadhibin. Dia berkata kepada rakyatnya, hei rakyatku, tidak ada Tuhan yang harus disembah kecuali aku, katanya. Kata Musa, dia punya Tuhan selain aku. Fir'aun akhirnya nyuruh jenderalnya yang bernama Haman, ya Hamanu, fa'auqit li ya Hamanu 'ala tin faj'al li sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu minal kadhibin. Haman, tolong dong buatkan saya bangunan yang tinggi sekali. Aku akan naik, aku akan melihat. Tenan pora apa yang dikatakan Musa itu, katanya ada Tuhan selain. Aku mau lihat. Sombong Pak itu. Allah langsung mengatakan wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Allah langsung mengatakan Pak, dia telah sombong. Pasukannya juga sombong. Dia sombong mengaku jadi Tuhan. Pasukannya sombong selalu mentaati perintahnya untuk membuat kerusakan di tanah Mesir saat itu. Dan juga dosanya Fir'aun dan bala tentarnya memperbudak Bani Israel yang akhirnya Allah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka. Fa'akhadnahu wa junuduhu fanabatnahum fil yammi fangdur kaifa kana akibatul zalimin. Akhirnya Allah memberikan hukuman mereka ditenggelamkan di Laut Merah. Wahai Muhammad, lihatlah bagaimana kesudahannya orang yang zalim. Padahal Pak ya, inilah namanya sombong itu gitu Pak. Padahal sebelum Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya itu Pak, sudah diberi peringatan terus Pak. Dikasih kutu Pak, semuanya ada kutunya. Rambut ada kutu, kasur ada kutu, apa ada kutu semuanya. Akhirnya dia tidak bisa, istilahnya itu tidak bisa menyelesaikan kutu ini Pak. Tidak bisa menghindarkan diri dari kutu, tidak bisa menghilangkan kutu. Segala cara sudah dilakukan, datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa, tolong dong, doakan mintakan kepada Tuhanmu agar kutunya hilang. Aku nanti akan iman. Betul Pak. Nabi Musa doa kepada Allah, ya Allah hilangkan kutu, hilang Pak. Apa beriman? Oh, Pak. Sombong lagi, ngaku nganggap jadi Tuhannya lagi. Datang lagi kodok. Di mana-mana ada kodok. Masya Allah. Ternyata dia datang lagi ke Musa. Musa tolong mintalah kepada Tuhanmu agar menghilangkan kodok. Nabi Musa doa kepada Allah, ya Allah hilangkan kodok. Dan Fir'aun janji Pak, nanti aku iman. Selesai hilang kodok, nggak beriman Pak. Ini apa ini? Sombong. Sudah. Kalau bukan sombong apa? Peringatan sekali, dua kali, darah, belalang, tidak membuat sadar.
Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dia. Ketika dia ditenggelamkan baru dia al-an ya, sekarang ya. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ketika dia tenggelam Pak, mau mati, mau sekarat, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku iman percaya kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Ya. Tidak diterima itu Pak. Maka Jibril itu Pak, ketika dia sudah tenggelam itu, Jibril itu mengambil lumpur dari Laut Merah itu kemudian disumpalkan ke mulutnya. Dan ternyata ketika ditemukan itu di mulutnya memang ada bekas-bekas lumpur Pak. Supaya tidak sempat ngomong-ngomong yang baik sudahlah. Karena nggak ada gunanya ngomong yang sudah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah tidak ada gunanya tobat karena sudah sekarat. Contoh lagi Pak, banyak contohnya ya. Penduduk Madian, yaitu kaumnya Nabi Syu'aib, tidak percaya dakwanya Nabi Syu'aib. Mereka tidak percaya dakwanya Nabi Syu'aib. Mereka kafir, mengingkari, dan juga mereka punya dosa Pak. Dosa syirik, tidak mau menyembah Allah, dan dosa moral, mengurangi timbangan dan takaran. Makanya kaumnya Nabi Syu'aib ini Pak, hukumannya 3. Ya, hukumannya 3. Ya. 1, ada suara yang memekikkan. 2, gempa. Yang nomor 3 adalah api yang turun dari awan. Yang awan itu dikira oleh mereka adalah awan yang akan menurunkan hujan. Tapi Allah menurunkan dari awan itu api yang membakar mereka. Karena apa? Karena mereka syirik, kafir, dan mereka melakukan kriminal yang berkaitan dengan moral, yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 88. Qala ta'ala, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Dan berkatalah orang-orang yang pembesar-pembesar dari penduduk kota Madian yang mereka sombong. Mereka mengancam Nabi Syu'aib. Syu'aib, ya, kamu berhenti menyampaikan ajaran agamamu dan kembali kepada agama tradisi nenek moyang kita, atau kalau tidak kamu terus mendakwakan agamamu itu, akan kita usir kamu dari kampung. Sebabnya apa Pak? Wa qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi, karena sombong. Ya. Setelah itu Pak, yang lebih dekat ya, sejarahnya dari umat ini, umat Nabi Muhammad, yaitu Bani Israel. Bani Israel Pak, setiap Allah mengutus Nabi kepada mereka, mereka berusaha untuk membunuh. Bahkan berapa ribu Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka, mereka bunuh. Setelah bunuh Nabi itu Pak, nggak ada rasa dosa Pak. Pagi mereka bunuh para nabi, sorenya mereka gelar dagangan di pasar. Kaya ora ndek dosa gitu, Pak. Saking biasane mereka membunuh para nabi dan rasul. Kenapa, Pak? Itu disebabkan karena kesombongan. Surat Al-Baqarah ayat 87-88 Allah berfirman, "Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun." Dan sungguh kami telah memberikan Nabi Musa kitab Taurat. Setelah Nabi Musa Allah turunkan, kemudian setelah Nabi Musa Allah menurunkan lagi para nabi dan rasul setelahnya. Kemudian setelah itu
Untuk Bani Israel, Nabi yang terakhir Allah utus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam. Allah memberikan Nabi Isa adalah keterangan, yaitu mukjizat, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit kusta. Dan Allah beri Injil kepadanya. Dan Allah menguatkan Nabi Isa dengan Ruhil Kudus, yaitu malaikat Jibril. Kemudian Allah bertanya untuk menegaskan tabiat mereka, watak mereka, yaitu membunuh nabi, para nabi. Aw afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Bukankah setiap datang nabi dan rasul kepada kalian, nabi dan rasul yang datang kepada kalian itu tidak kalian inginkan karena membawa ajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian? Kalian pengennya memperturutkan hawa nafsu, kalian pengennya itu jauh dari ajaran-ajaran nabi dan rasul sebelumnya. Kemudian Allah mengutus nabi dan rasul untuk membimbing kalian agar kembali ke jalan yang benar, kalian enggak mau. Kenapa kalian enggak mau? Istakbartum, karena kalian sombong. Sehingga dengan sombong itu mereka tolak ajaran nabi dan rasul yang Allah kirim pada mereka. Tidak hanya sampai situ, Pak. Karena sombong mereka membunuh para nabi dan rasul. Memang naudzubillahi min dzalik, Pak, ya. Memang gimana itu? Sing jenenge sombong itu memang penyakit yang umatnya Nabi Muhammad, Pak. Orang kafir Quraisy di Mekah itu loh, Pak, yang didakwai Nabi Muhammad. Ya Abu Jahal, ya Abu Lahab, ya Utbah bin Rabi'ah, dan lain sebagainya banyak. Mereka kenapa sih, Pak, itu? Kok nggak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Ya karena sombong, Pak. Melecehkan Nabi Muhammad. Ngece Nabi Muhammad, dianggap Nabi Muhammad ini turunane wong melarat, turunane bukan bangsawan, bukan darah biru, bukan apa. Padahal nabi itu, Pak, Allah mengangkat seseorang jadi nabi itu kan tidak melihat apa, Pak, ya nasab, tidak melihat, tapi kan melihat akhlaknya, baiknya. Bahkan kalau mereka menelisik, Pak, ya, orang-orang Arab itu turunannya Nabi Muhammad gitu, silsilahnya, kalau mereka lihat juga baik. Ya memang simbah-simbahnya Nabi Muhammad ada yang ya melarat, ada yang sugih, dan semuanya baik. Surat Fatir, Pak, jelas Fatir mengatakan mereka karena sombong. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'ahum nadhirul la yakunanna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirum ma zaduhum illa nufura. Istikbarong fil ardi wa makru sayyi wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli fahal yanduruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Mereka, Pak, orang-orang kafir Quraisy itu sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad kepada mereka itu, mereka sumpah-sumpah demi Allah. Pokoknya kalau nanti ada peringatan yang datang kepada kita, kita akan mengikutinya dan kita menjadi orang yang terbaik dari umat-umat sebelumnya. Ya, janji tinggal janji, Pak. Ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka, mazadahum illa nufura. Mereka malah tidak mau percaya, mereka malah menjauh, ya, Nabi Muhammad SAW. Kenapa itu enggak mau mengikuti Nabi Muhammad? Istikbaron fil ardi, karena sombong. Wa makra sayyi'i, kesombongan itulah yang membuat mereka tidak menerima Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, dan karena kesombongan itulah mereka membuat makar, tipu daya yang buruk, yang jahat, arep mateni Nabi Muhammad. Tapi Allah berjanji, Pak, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Tipu daya yang jelek yang diarahkan kepada umat Islam, Allah berjanji tipu daya itu nanti akan kembali kepada yang membuat.
Tapi kenapa orang kafir Mekah itu kok tidak langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak? Karena ajaran Nabi Muhammad ini, Pak, beda dengan ajarannya nabi-nabi dahulu. Kalau nabi-nabi dahulu kan setelah umatnya nantang, kemudian nabinya doa kepada Allah, hancurkan, selesai gitu kan. Tapi kan Nabi Muhammad kan ngajari umatnya, ayo berjuang. Sehingga dengan perjuangan Nabi Muhammad bertahan di Mekah sampai terusir di Medina menyusun kekuatan. Fahal yang duruna illa sunnatal awwalin. Orang-orang kafir tidak langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ingin memberlakukan sunnatullahnya. Ada perjuangan, ada pengusiran. Dan akhirnya tiadalah orang-orang kafir Quraisy menanti hari di hari kemudian kecuali sunnatullah, dan sunnatullah tidak akan berubah. Apa itu? Kemenangan bagi orang yang benar, kemenangan bagi orang yang membela agama Allah dan membela nabinya dan membela ajarannya. Akhirnya kan mereka kalah, Pak. Perang Badar kalah. Lah perang Badar kalah itu ya mestinya ya buat pelajaran gitu loh, Pak. Enggak, mereka enggak mau belajar, enggak mau mengambil pelajaran. Setelah perang Badar tahun kedua Hijriah mereka kalah. Mereka menyusun kekuatan, 1 tahun penuh mereka menyusun kekuatan untuk balas dendam lagi. Sehingga terjadi tahun 3 Hijriah perang Uhud. Nah, perang Uhud kan lumayan, Pak. Sahabat-sahabat Nabi kewalahan, sahabatnya kewalahan. Bisa dibilang kalah lah begitu. Banyak sahabat yang mati syahid. Mereka enggak puas juga, Pak. Pengen menghancurkan lagi selama 2 tahun, Pak. Tahun keempat, tahun kelima. Mereka berusaha untuk menggalang persatuan. Ya. Kabilah-kabilah di Jazirah Arab dihubungi untuk membuat pasukan aliansi, namanya pasukan Ahzab itu. Berapa itu jumlahnya? 10.000, Pak, ngepung Medina. Sedangkan di Medina jumlahnya mau 3.000. Sampai Rasulullah buat parit itu yang namanya Khandaq itu. Nah gitu, Pak. Nah itu. Ternyata ketika perang Ahzab itu, Pak, mereka enggak berhasil masuk ke kota Medina. Allah mengirim pada mereka angin. Itu musim dingin, Allah mengirim angin yang dingin di malam hari. Obor-obor mereka padam. Tenda dan periuk mereka untuk masak bergelimpangan. Akhirnya saat itu juga mereka pergi pulang tanpa hasil apa-apa. Mbok ya sadar, orang sadar, Pak. Neng Allah maha kasih, maha sayang kepada mereka, sehingga Allah memenangkan nabinya dalam proses atau peristiwa Fathu Makkah, penaklukan Makkah. Ketika Allah menaklukkan Makkah, disitulah Allah memberikan anugerah Nabi Fathu Makkah, penaklukan Makkah. Maka disitulah banyak orang-orang kafir Quraisy yang baru sadar, Pak, mereka. Banyak yang masuk Islam sehingga turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Surat Shaffat juga, Pak. Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Jika Rasul mendakwai mereka, ucapkanlah la ilaha illallah. Percayalah Allah yang disembah itu hanya satu, enggak ada sekutu baginya. Apa, Pak, mereka? Yastakbirun, sombong. Bahkan mereka juga melecehkan Nabi Muhammad, Pak. Surat Zuhruf ayat 30, 31, 32. Nah ini. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihr wa inna bihi kafirun. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adzim. Ngece Nabi Muhammad, Pak. Ya. Ketika kebenaran Islam, syariat Nabi Muhammad, dakwanya diberikan, dia bawa kepada mereka, qalu hadza sihr. Mereka menuduh Nabi Muhammad tukang sihir. Padahal mereka tahu, Pak, Nabi Muhammad bukan tukang sihir. Mereka tidak pernah sama sekali melihat Nabi Muhammad praktek sihir mereka. Dan mereka juga tahu, Pak, Quran yang dibacakan Nabi Muhammad kepada mereka, mereka tahu itu bukan tukang sihir. Itu bukan
mantra-mantra tukang sihir, itu juga bukan gubahan-gubahan para syair. Mereka tahu. Dan mereka yakin itu, karena Allah ketika menantang mereka, kalau kalian nggak percaya Quran adalah firman Allah, kalian menuduh am yaqulu naftaroh, kalian menuduh itu adalah buatan Nabi Muhammad, ayo buatan coba, buatlah seperti Quran, satu Quran. Raiso diturunkan, wes 10 surat, nggak bisa, satu surat saja buatlah. Raiso Pak mereka. Itu juga nggak buat pelajaran mereka, nggak sadar Pak. Sebab kalau mereka nggak bisa buat Quran, ya Nabi Muhammad ya pada raiso. Wah Muhammad mung siji. Bahkan Allah menyuruh mereka itu, mintalah bantuan kepada seluruh manusia, bahkan minta bantuan kepada jin sekalian. Buatlah satu surat seperti Quran. Mereka ya raiso Pak. Nek raiso kan mestinya kalau kalah kan mestinya ya, oh aku kalah, aku tak melu kuwe. Kan ngono Pak ora. Mereka ngerti kalau nggak bisa. Nek mereka sampai berkumpul berusaha untuk gawe satu surat seperti Quran raiso, itu kan jadi bukti berarti Muhammad juga raiso. Apalagi Muhammad wong siji, apalagi dia juga raiso maca, raiso nulis. Sombong Pak, ini medeni itu memang astagfirullahaladzim, sombong itu sudah. Ya, mereka mengatakan wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin min qaryataini adhim. Ibaratnya apa Pak? Karena yang jadi nabi dan rasul dari Allah itu adalah Muhammad. Muhammad iki wong apa? Gitu Pak. Laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin min qaryataini adhim. Mereka mengatakan, coba seandainya yang jadi nabi dan rasul itu, seandainya itu tokoh orang besar, kalau tidak dari Mekah, orang besar Mekah atau orang besar Taif. Kalau yang jadi nabi itu orang besar Mekah atau besar Taif, kita percaya, kita akan terima, kita ikut. Nah, Muhammad ya apa? Yatim, kere. Astagfirullah. Naudzubillahi min dzalik. Sampai Imam Ibnu Katsir mengatakan Pak, yang dimaksud orang besar penduduk Mekah itu maksudnya adalah Utbah bin Rabi'ah. Yang dimaksud orang besar kota Taif adalah Ibnu Abdi Yalail. Ibnu Abdi Yalail. Seandainya yang jadi nabi Ibnu Abdi Yalail, dia orang hebat Taif, kita ikut. Atau yang jadi nabi itu orang Mekah, yaitu orang hebat Utbah bin Rabi'ah, kita ikut. Ya Muhammad. Ngece Pak. Nah, itulah sombong. Menghina orang dan tidak menerima kebenaran. Satu lagi Pak, terakhir. Sombong. Apa? Seorang raja ya, namanya Jabalah bin Aiham. Jabalah bin Aiham ini Pak, raja dari kerajaan Ghosasinah. Sebab ketika Rasul menjadi nabi itu Pak, itu ada kerajaan Persia, Wetan, Kulon, kerajaan Romawi. Itu kan bukan orang Arab. Tapi kerajaan Arab Pak, yang di Jazirah Arab itu ada 3 juga. Di Yaman masih ada kerajaan kerajaan Khimyar. Itu di Yaman. Tapi alhamdulillah terakhir raja Khimyar terakhir adalah bernama Badan. Ya, dia Badan, dia raja tapi dari Persia, diutus Persia, karena saat itu kerajaan Khimyar itu tunduk pada Persia, maka rajanya dari Persia namanya Badan. Allah beri hidayah masuk Islam, sehingga mulai saat itu Yaman adalah ikut ajaran Nabi Muhammad ya. Dan Yaman adalah harus Sunni sampai hari kiamat. Kalau ada yang membuat Syiah itu harus tidak boleh ya. Tidak mulai dari Nabi Muhammad
raja terakhir Himyar Badan masuk Islam. Islam Nabi Muhammad, Pak. Ya, Islam sahabat, bukan Islamnya mereka. Kemudian kota Khiroh. Khiroh itu di sekitar Irak, Pak ya. Perbatasan antara Jazirah Arab dengan Persia. Lah Khiroh ini juga orang Arab. Karena dia dekat dengan Persia, maka dia tunduknya ke Persia. Kemudian kerajaan ketiga adalah kerajaan Ghosasina. Di mana Ghosasina? Di perbatasan antara Jazirah Arab dengan Syam. Ya mungkin sekarang Yordania, Oman situ. Dan itu orang Arab, dulunya dari Yaman ya. Itu karena dekat Romawi, karena saat itu Syam dikuasai Romawi, akhirnya ikut Romawi. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW ada raja Ghosasina namanya Ghailan. Dia masuk Islam. Bahkan ketika zaman Khalifah Umar, negeri Syam berhasil ditaklukkan oleh tentara Islam. Jadi negeri Syam yang tadinya dikuasai Romawi jadi dikuasai orang Islam. Palestina juga di zaman Khalifah Umar itu. Nah itu. Rajanya Pak namanya Jabalah bin Aiham ini, Masya Allah Pak. Karena dia sudah masuk Islam, akhirnya dia mau berangkat haji. Nah, ini di zaman Khalifah Umar. Nah, Khalifah Umar kebetulan juga haji bareng di Mekah. Ketika dia tawaf Pak, ketika dia tawaf, kain ikhramnya keinjak orang Badui lah, wong elek lah gitu Pak. Oh lah rojoy Pak, kain ikhramnya diinjek sampai terlepas kan, malu-maluin Pak. Langsung orang Arab Badui itu dipegang, langsung ditempeleng sampai hidungnya sampai patah itu tulangnya. Langsung orang Arab Badui ngerti. Di situ Khalifah Umar juga haji, lapor. Langsung Khalifah Umar manggil si Arab Badui dan Jabalah, raja itu, raja negeri kerajaan Ghosan atau Ghosasinah atau Ghosan. Setelah diklarifikasi, betul memang yang memukul adalah Jabalah bin Aiham. Akhirnya Khalifah Umar bilang, Jabalah harus ada kisos. Si Arab Badui ini harus mukul kamu. Tersinggung Pak dia. Weh, lah kok gini ya agama Islam itu? Aku ini kan raja, orang mulia, dia kan orang rendahan, bawaan Arab Badui lagi, kere lagi. Akhirnya dia nggak terima Pak. Akhirnya dia bilang kepada Khalifah Umar, karena ini berkaitan dengan harga diriku, maka tolong ya, jawabannya akan saya berikan besok. Saya tak rembukan malam ini sama teman-teman saya, rombongan saya dari kerajaan saya. Nah, malam-malam Pak, pergi Pak dia. Nggak mau, nggak rela dia dikisos itu. Pergi kemana? Pergi balik kembali ke kerajaan Ghosasinahnya. Kemudian dia, Ghosasina itu sudah dikuasai umat Islam. Akhirnya dia kukut barang-barangnya semuanya dibawa ke Konstantinopel, berlindung kepada kerajaan Romawi, Raja Romawi saat itu. Akhirnya dia ikut agama Nasrani lagi Pak. Sudah. Raja Romawi ngerti, akhirnya Raja Romawi memuliakan dia, memberi pemberian yang banyak supaya nggak murtad lagi, nggak mau masuk Islam lagi. Akhirnya sampai mati dalam keadaan agamanya Nasrani, naudzubillah. Gara-gara sombong Pak, tidak mau dibalas oleh orang yang biasa. Itulah Bapak